Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fadila Nurul Kalbi, mahasiswa keperawatan S1 semester 3. Saya berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada saya dan kita semua sehingga kita dapat ikut berpartisipasi di Zoom meeting ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi promosi kesehatan berjudul pencegahan demam berdarah DENG atau DBD. Pertama-tama kita nonton video dulu. Seiring datangnya musim penghujan, kasus penderita penyakit demam berdarah Ada suaranya? Kedengaran. semakin meningkat. Dan untuk mencegah penyebarannya, kami memiliki sejumlah tips untuk Anda mencegah penyakit demam berdarah. Berikut informasinya. Mulai musim demam berdarah, kita harus waspada dan segera melakukan tindakan pencegahan. Nah, berikut kami ingatkan lagi beberapa langkah mudah untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, rajin-rajinlah menguras atau membersihkan bak mandi seminggu sekali karena nyamuk betina bertelur pada dinding bak yang terisi air. Yang kedua, menutup perabotan rumah tangga yang menampung air. Baskom berisi air, vas bunga, ember, atau wadah lain yang dapat menampung air berpotensi menjadi tempat nyamuk bersarang. Jadi, rajin-rajinlah membersihkan tempat-tempat itu setidaknya 2 kali seminggu. Yang ketiga, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Baju kotor yang menumpuk dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Ini karena nyamuk menyukai aroma tubuh manusia. Dan terakhir, gunakan lotion anti nyamuk. Tak hanya hendak saat berpergian saja, kita juga harus melindungi diri dari gigitan nyamuk ketika sedang tidur karena nyamuk demam berdarah aktif pada malam hari hingga menjelang subuh. Baik, itulah tadi videonya. Selanjutnya yaitu penyebab DBD. Penyebab munculnya penyakit DBD itu dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang ciri-cirinya yaitu loreng hitam putih pada seluruh tubuhnya dan berbadan kecil. Aedes aegypti biasanya menggigit pada pagi dan sore hari, hidup di dalam dan sekitar rumah, senang hinggap pada pakaian yang digantung di kamar. Jentik nyamuk sangat aktif di dalam air. Posisi jentiknya itu tegak lurus dengan permukaan air. Gerakan jentik naik turun ke atas permukaan air untuk bernafas dan berkembang biak di dalam tempat penampungan air bersih di dalam atau di sekitar rumah. Mencegah DBD. Mencegah DBD melalui lingkungannya itu menguras bak mandi atau vas bunga minimal sekali seminggu, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas, dan ban bekas di sekitar rumah, dan lain sebagainya. Mencegah DBD secara kimiawi, yaitu pengasapan atau fogging, dan bubuk abate atau temefos ditaburkan ke vas atau ember. Secara biologis, kita bisa menggunakan ikan pemakan jentik seperti ikan cupang atau ikan adu. Pertolongan pertama pada DBD. Jika terinfeksi dengan virus DENG, yaitu yang bisa kita lakukan yaitu minum air mineral 1-2 liter per hari, lebih banyak lebih baik, dan menggunakan obat penurun panas atau paracetamol atau kompres hangat.
Baik, itulah tadi yang mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap promosi kesehatan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi audiens. Jika merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya membuka sesi tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai promosi kesehatan tadi, bisa raise hand atau ketik saja pertanyaannya di grup chat, di chat maksudnya. Oke. Dan kepada saya ingin bertanya, jika demam berdarah itu terjadi pada anak-anak, bagaimana cara penanganannya? Apakah tetap sama penanganannya seperti yang dijelaskan atau ada penanganan lain? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Agnes. Ya, sebenarnya sama saja dengan yang tadi saya jelaskan. Tapi jika demamnya sudah tinggi sekali dan berkepanjangan, misalnya lebih dari 1 atau 2 hari dan tidak sembuh dengan meminum obat dan mengkompres dengan air hangat, bisa mendatangi rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk dicek darahnya. Bagaimana, Agnes? Baik, terima kasih atas jawabannya, saya mengerti. Silahkan Faiz Mufasir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Tadi pertanyaan sebelumnya tentang masalah penanganan terhadap anak-anak yang terkena demam berdarah. Ya, pertanyaan saya, bagaimana dengan lansia? Nah, seperti kita tahu bersama, kebanyakan lansia itu kan dia punya penyakit bawaan ya, penyakit tua namanya kalau di daerah mah. Jadi udah berkomplikasi dengan penyakit demam berdarah, apakah penanganannya sama atau ada penanganan khusus yang dilakukan? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Faiz, sebenarnya tidak ada penanganan khusus untuk DBD tergantung usianya. Hanya saja orang lanjut usia itu atau orang lansia itu disarankan untuk beristirahat lebih banyak dibandingkan anak-anak atau orang dewasa yang biasa. Penanganannya sama saja, pertolongan pertamanya itu minum paracetamol atau obat penurun panas atau dikompres dengan air hangat, itu saja. Ya, lansia hanya disarankan untuk beristirahat lebih lama dari biasanya. Bagaimana? Berarti tidak ada penanganan khusus ya? Maksudnya dalam artian kalau dia berkomplikasi dengan penyakit lain, mungkin ada gula, diabetes, atau mungkin penyakit-penyakit lain, berarti hanya disarankan untuk beristirahat. Kalau dia terkena demam berdarah yang komplikasinya dengan penyakit-penyakit lain seperti itu. Ya, kalau dengan komplikasinya itu berarti penanganannya beda lagi. Baik, mungkin cukup. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Baik, saya ingin mengevaluasi materi yang tadi. Saudari Kiki mungkin bisa menyebutkan ciri-ciri nyamuk penyebab DBD dan cara pencegahan DBD-nya. Saudari Kiki?
Baik, kalau yang dari saya tangkap tadi, kalau tidak salah ciri-ciri dari nyamuk demam berdarah itu yang pertama dari ukurannya itu dia lebih kecil dari nyamuk biasanya, terus sama dari warnanya dia ada belang kayak loreng hitam putihnya. Terus kalau untuk cara pencegahannya itu tadi adalah dengan menguras bak air atau tempat penampungan air paling tidak itu minimal seminggu sekali. Terus kalau misalnya ada tempat penampungan air juga jangan lupa untuk ditutup dan jangan dibiarkan terbuka. Iya, Kurang lebih yang itu. Ya, oke, makasih. Benar sekali ya, Saudari Kiki. Selanjutnya, baik, tadi Kiki sudah bagus sekali. Selanjutnya, mungkin Humaira Azahra bisa menjawab yang tentang pertolongan pertama pada DBD. Mungkin bisa disebutkan 1 atau 2. Baik, berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan, yang pertama itu minum air 1 hingga 2 liter per hari. Kemudian mengonsumsi obat paracetamol, dan tindakan yang dilakukan itu adalah selain mengonsumsi obat, juga mengompres dengan air hangat. Mungkin seperti itu. Iya, Terima kasih. Oke, sudah baik sekali ya jawaban dari Humaira dan Kiki. Jadi, kita sudah sampai di akhir dari promosi kesehatan ini, yang kesimpulannya itu jadi penyakit DBD itu disebabkan oleh virus Dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang berbadan kecil dan memiliki garis-garis putih di seluruh tubuhnya. Cara pencegahannya yaitu sering-sering menguras bak mandi atau vas, menutup rapat tempat penampungan air, dan mengubur sampah-sampah yang mungkin dapat menampung air hujan di luar rumah. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan jika terkena virus Dengue adalah minum obat paracetamol atau obat penurun panas dan dikompres dengan air hangat. Baik, itulah tadi hasil promosi kesehatan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman, bisa live.